Ini apa? Uang 100.000. Kalau uang 100.000 ini saya kasih ke kamu, bahagia nggak? Wah, bahagia banget. Thank you, Miss Mary. Nah sekarang kalau saya kasih 300.000, tapi bukan ke kamu, ke anak buah kamu. Kira-kira jujur nih, kamu bakalan kecewa nggak? Sejujurnya saya kecewa sih, karena menurut saya nggak adil. Kok dia dapat jauh lebih banyak daripada saya? Semudah itu perasaan kamu berubah, dari bahagia jadi kecewa. Bayangkan, padahal awalnya kan kamu gak dapet apa-apa. Sekarang kamu jadi punya 100.000. Awalnya bahagia, tapi semua berubah ketika kamu membandingkan dengan apa yang orang lain punya. Jadi artinya, jangan iri hati dengan apa yang orang lain miliki. Jangan biarkan rasa bahagia berubah menjadi kecewa hanya karena kamu fokus dengan apa yang orang lain punya. Syukuri rezekimu dan berterima kasihlah atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Ingat, membandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Oke. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku.
cantik sinar bulan, lebih cantik gadis yang kau sayang. Betapa cerah-cerah bintang-bintang, lebih cerah cinta dan kasih sayang. Betapa tinggi elang akan terbang, lebih jauh lagi tinggi lamunan. Betapa manja hidupku kau bilang, dalam tidurmu semua akan hilang. Nikmatilah hidup ini. Seberapapun yang Anda bisa miliki, nikmati. Karena karunia untuk menikmati itu pemberian Tuhan bagi kita. Arti diberkati yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati hidup kita. Tahukah Anda bahwa uang itu selalu membuat kita merasa kurang? Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Seberapa banyak pun harta kita nggak akan pernah ada puasnya. Seberapa banyak pun uang kita nggak akan pernah ada puasnya. Karena uang punya sifat selalu membuat manusia merasa kurang. Ku serahkan segala takdirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk
sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Seorang profesor ateis ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia bertanya, apakah kejahatan itu ada? Muridnya berkata, ya, kejahatan itu ada. Profesor bertanya lagi, apakah Tuhan menciptakan segalanya? Muridnya menjawab, ya, Tuhan menciptakan segalanya. Kalau Tuhan menciptakan segalanya, maka Dia juga menciptakan kejahatan. Maka di dalam Dia ada kejahatan. Tiba-tiba seorang murid mengangkat tangan dan bertanya, Profesor, apakah dingin itu ada? Profesor berkata, tentu saja ada. Apa kamu nggak pernah kedinginan? Murid itu menjawab, dingin itu nggak ada. Dingin itu adalah ketidakadaan panas di sana. Anda mengukur suhu berdasarkan berapa banyak panas itu ada dalam atmosfer. Lalu murid itu bertanya lagi, apakah kegelapan itu ada, Profesor? Profesor berkata, tentu kegelapan ada. Murid itu berkata, salah. Kegelapan itu adalah ketidakadaannya terang. Murid itu bertanya terakhir kali, Pak, apakah kejahatan itu ada? Profesor berkata, tentu saja kejahatan itu ada. Apa kamu nggak melihat kejahatan yang ada di seluruh dunia? Murid itu menjawab, kejahatan itu tidak ada. Kejahatan ada karena ketidakhadiran Tuhan. Kejahatan terjadi ketika seorang tidak memiliki kasih Tuhan dalam hatinya. Kejahatan itu seperti dingin ketika tidak ada panas, seperti kegelapan ketika tidak ada terang. Dan profesor itu duduk terdiam, dan nama murid itu adalah Albert Einstein. Yesus adalah terang dunia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Yesus Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ada momen-momen dalam kehidupan saya ya saudaraku. Orang-orang kocar kacir meninggalkan. Saya dan Pak Jo belajar dalam kehidupan ini ya saudara. Belajar tertawa pada saat kau harusnya menangis menghadapi masalah. Dalam hidup kita semua nih ya saudaraku. Siapa sih di sini yang gak punya masalah? Tadi pagi saya drive dengan anak saya saudara. Anak saya tanya sama saya, Mami, apa yang membuat Mami gak give up? Apa yang membuat Mami bisa bertahan sampai hari ini? Saya jawab anak saya simpel saudara.
Saya dibesarkan orang tua saya harus tahu budi. Saya diajarkan budi harus dibalas. Saya hutang budi besar sama Tuhan saya. Saya berkali-kali katakan, saudara, tidak peduli mau berapapun saya balas kebaikan Tuhan saya, He always outnumber me. Saya nggak pernah bisa balas, Bu. Sampai detik hari ini, saya berhutang banyak. Saya nggak mau jadi orang yang tidak tahu terima kasih, saudaraku. Saya ini sampah sampai Tuhan menemukan saya. Jadi dengar ini, saudaraku. Never back down in front of your enemy. Hari ini belajar tertawakan masalahmu. Jangan jadi anak cengeng. Berdiri tegak, saudara. Hold your ground. Knowing the man of war, the Almighty, is with you.